Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dalam sumber daya manusia. Terima kasih kepada Bapak Angga Permadi Kapriana selaku dosen pengampuh mata kuliah etika bisnis dan profesi. Referensi source Akela de 2012 Ethical Leadership Organization Management Journal Elista SEMM. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Teresia Apangaribuan. Yang kedua, Nur Ajisah. Yang ketiga, Risti Wulandari. Yang keempat, Cecilia Monica Kristianti. Yang kelima, Nur Hidayati. Dan yang keenam, Haryuni Saputri HS dan saya sendiri selaku moderator. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Teresia Apangaribuan. Kepada Teresia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi pertama yang saya bawakan yaitu mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Human capital atau sumber daya manusia memiliki beberapa aspek yang meliputi yang pertama itu yaitu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu peningkatan pegawai. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Dan yang kelima yaitu kepuasan pegawai. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Aktivitas ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu rancangan organisasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia, perancangan atau rancangan organisasi merupakan proses yang menentukan terlebih dahulu sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang perlu dilakukan organisasi untuk periode waktu tertentu. Dalam ruang lingkup manajemen rancangan organisasi itu sangat penting karena rancangan organisasi itu adalah cara dalam mengimplementasikan strategi dan rencana dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua yaitu staffing. Staffing dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pegawai dengan pekerjanya. Metode yang dapat digunakan untuk memprediksikan keefektifan calon pekerja dapat menggunakan metode pengembangan penyeleksian pegawai. Penyeleksian dilakukan untuk mencari pegawai yang tingkat keefektifannya tinggi, tetapi juga untuk mencari pegawai yang memiliki semangat dan kemauan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu sistem reward dan tunjangan. Sistem reward dan tunjangan adalah penghargaan berupa uang atau barang maupun bentuk lain yang ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan. Dengan merasa dihargai, karyawan akan betah menjadi bagian dari tim dalam suatu organisasi perusahaan. Yang keempat yaitu manajemen performansi. Manajemen performansi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam suatu kelompok, individu, ataupun organisasi melalui penjelasan juga pemahaman kinerja. Yang kelima yaitu pengembangan pekerja dan organisasi. Pada dasarnya, pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas atau memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strateginya. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya. Yang keenam yaitu komunikasi dan hubungan masyarakat. Proses komunikasi pada prinsipnya meliputi pengiriman dan penerimaan.
pesan-pesan di antara dua orang, kelompok kecil maupun kelompok besar, atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu masyarakat. Misalnya dalam suatu perusahaan ada seorang karyawan yang membalas chat dari customer perusahaan. Nah, bagaimana sih cara karyawan ini untuk dapat mempengaruhi perilaku dari customer-nya itu? Demikian materi pertama yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang kedua akan disampaikan Nur Ajisah. Kepada Nur Ajisah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kedua, yaitu tentang peran etika bisnis dalam sumber daya manusia. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Kemajuan sebuah organisasi tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya, dengan didukung oleh etika yang baik dalam setiap individu. Etika memiliki peranan yang sangat penting di dunia bisnis. Ketika organisasi menjadikan keuntungan bukan lagi satu-satunya tujuan, sudah menjadi keseharusan sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan proses usahanya, juga mengutamakan etika-etika yang baik, sehingga perusahaan akan terus memiliki citra dan kualitas yang baik di benak konsumen. Peran etika di dalam perusahaan sangat mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan tersebut, karena bagaimanapun juga etika merupakan norma dari nilai yang wajib terus dijaga demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, setiap individu juga harus menjaga etika-etika yang baik dalam berperilaku. Demikian pula, organisasi atau perusahaan juga harus menjunjung tinggi etika dalam berbisnis sehingga akan tercipta lingkungan bisnis yang kondusif dan sejahtera. Materi selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada dapat mensejahterakan karyawan. Yang kedua, melindungi hak-hak para karyawan. Ketiga, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Keempat, tidak adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kelima, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan Risti Wulandari. Kepada Risti Wulandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja, equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia sehingga berlaku dimanapun secara universal. Di samping itu, yang perlu diperhatikan bagi karyawan adalah occupational safety and healthy administration, yaitu salah satu undang-undang yang paling besar dalam menetapkan dan melaksanakan panduannya untuk melindungi pekerja dari kondisi tidak aman dan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan bekerjanya. Kegiatan tersebut di Indonesia disebut dengan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana kegiatan ini antara lain ada program kesehatan fisik dan program kesehatan mental. 1. Program kesehatan fisik.
Program yang secara universal dari sudut hubungan industrial Pancasila yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial meliputi pemeriksaan kesehatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan pekerja yang kondisi kesehatannya cukup prima, pemeriksaan seluruh aspek kesehatan tubuh, general check-up, personal kunci secara periodik, pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja baik secara keseluruhan maupun aspek-aspek jasmaniah tertentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, pengadaan staf dan peralatan medis secara memadai, bantuan pembiayaan perawatan kesehatan karena sakit, melahirkan, kecelakaan, dan lain-lain. Mengupayakan lingkungan kerja dan sanitasi yang bersih dan sehat agar tidak menjadi sumber penyakit. Yang kedua ada program kesehatan mental. Berbeda dengan program kesehatan fisik, program keselamatan dan kesehatan mental selain bersifat universal sesuai dengan kebutuhan manusia, di mana kegiatannya berupa memberikan perhatian dan melaksanakan usaha preventif dalam mencegah timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan ketegangan mental bekerja seperti stres, gangguan saraf, dan lain-lain. Memberikan perhatian dan melaksanakan usaha kuratif dalam membantu pekerja yang mengalami ketegangan mental karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Memelihara dan mengembangkan program-program hubungan manusiawi yang akrab dan sehat antara para pekerja dengan para manajemen eksekutif. Menyelenggarakan acara-acara pembinaan mental, khususnya di bidang keagamaan yang dapat mencegah timbulnya perilaku yang merugikan pekerja atau perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang keempat akan disampaikan Nur Hidayati. Pada Nur Hidayati, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari pelaku sumber daya yang tidak etis. Dilihat dari dua perspektif, mikro dan makro. Dari perspektif mikro, kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan memengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun karyawan, stakeholder. Dari perspektif makro, meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan berdampak investasi pengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang kelima akan disampaikan Cecilia Monica Kristianti. Kepada Cecilia, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep etika bisnis dalam kode etik. Kode etik perusahaan merupakan pedoman internal yang berlaku mengikat di lingkungan perseroan yang berisikan seperangkat nilai etika bisnis, etika kerja, dan norma-norma terkait kepatuhan dan kebijakan dan ketentuan yang telah dibakukan oleh perusahaan maupun aturan perundang-undangan Indonesia. Konsep etika bisnis dalam kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik dan kepentingan. Prinsip dasar kode etik menurut Perhimpunan Manajer Sumber Daya Manusia dan Standar Profesional bahwa sebagai profesional sumber daya manusia, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Next. Materi selanjutnya yaitu integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen dalam sumber daya manusia.
Melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar perilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi, dan produktif. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu yang pertama seleksi. Seleksi perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya. Seperti contoh, karyawan dengan kemampuan perkembangan moral yang tinggi akan menunjukkan perilaku dan pemikiran yang lebih etis. Hal ini menjadi penting dalam proses seleksi karyawan karena jika calon karyawan memiliki kemampuan perkembangan moral yang tinggi, maka akan lebih mudah menerima prinsip-prinsip moral universal dibanding karyawan yang memiliki kemampuan perkembangan moral yang rendah. 2. Orientasi karyawan. Tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan adalah mengajarkan mereka norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi dapat dikomunikasikan melalui presentasi formal dan secara implisit melalui sejarah dan mitos organisasi. 3. Pelatihan. Dalam integrasi pelatihan menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan memiliki lebih luas pengembangannya. Dan aktivitas pelatihan untuk karyawan memiliki fokus yang berbeda-beda. Karena karyawan diharuskan untuk tahu mengenai aturan-aturan regulasi maupun kebijakan. Maka penanaman nilai-nilai etika juga harus memfokuskan pada sharing etika antar organisasi. Pelatihan juga dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan karyawan dan manajer mengenai kemampuan dalam mengaplikasikan etika dalam pemecahan masalah. 4. Penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, bebas, didasarkan pada informasi yang akurat, dapat dikoreksi, dan merupakan representasi dari kinerja yang sebenarnya. Seharusnya dikomunikasikan dalam cara penyampaian informasi mengenai keadilan antar individu. 5. Reward atau hukuman. Pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakuan kurang etis. Dengan adanya reward diharapkan bahwa tuntutan adanya perilaku yang lebih beretika tidak dianggap sebagai suatu tambahan beban. Tentunya reward untuk perilaku yang etis dapat menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan. Manajemen sumber daya manusia harus menunjukkan dukungan kepada karyawan yang menginginkan standar etika yang tinggi. Sehingga melalui dukungan tersebut, aspirasi program penanaman nilai-nilai etika dapat dibicarakan sungguh-sungguh dan lebih berarti. Hukuman menyediakan pembelajaran sosial yang penting bagi karyawan untuk menjadi lebih sadar dan mempunyai kemauan dalam menegakkan nilai-nilai dan etika organisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang ke-6 akan disampaikan hari Yunisa Putri HS, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etis dalam bekerja. 7 prinsip mendasar dalam bekerja. 1. Bekerja dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang baik serta dilandasi dengan hati yang tulus. 2. Bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, dengan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan atau prestasi dan suatu sikap yang mencerminkan kesadaran seseorang terhadap kewajiban yang tercermin pada tingkah lakunya. Yang ketiga, bekerja dengan semangat dan disiplin dan bisa bertanggung jawab terhadap kegiatannya. Yang keempat, bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya dalam segala sesuatu hal. Yang kelima, berkemampuan dan bijaksana. Yang keenam, bekerja dalam tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi. Yang ketujuh, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum.
Baik, kesimpulan dari materi kami, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Secara manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20 manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaan yaitu pengadaan, pemeliharaan, pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Staffing dan personalia dalam organisasi meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Sekian dari presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dibatasi hanya untuk 3 orang penanya. Baik, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup dulu. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mungkin hanya ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.